Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Ibu harap kalian dalam kondisi sehat walafiat, supaya kalian bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ini berada pada bab 1 semester ganjil di kelas 12. Kita lihat pertumbuhan dan perkembangan. Itu akan kita lihat macam-macam pertumbuhan. Itu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Serta faktor-faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan tadi. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Kalau yang internal berarti faktor dari dalam, eksternal berarti faktor dari luar. Kita lihat pertumbuhan. Nah, arti pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses mencapai kedewasaan. Bertambah ukurannya, perkembangan ya mencapai kedewasaan. Pertumbuhan kita lihat, pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel. Dia akan bersifat kuantitatif, artinya bisa diukur. Lalu bisa dilihat dengan keadaan fisiknya, ada keadaan tubuhnya, dan ada batas waktu usia. Dan dia tidak dapat kembali ke asal, karena dia mengalami pembelahan sel tubuh. Kalau perkembangan adalah proses mencapai kedewasaan. Ini akibat kematangan dari fungsi tubuhnya. Perkembangan ini tidak dapat dihitung atau diukur karena dia ini melihat dari kemampuan. Contohnya, tanaman walaupun ukurannya kecil, kalau dia sudah berbunga, berarti dia bisa melakukan penyerbukan, nanti bisa menghasilkan buah. Nah, berarti dia bisa menghasilkan keturunan, berarti dia akan dewasa namanya ya, dan bersifat reversible. Apabila dia tidak akan berkembang, dia bisa tetap mengalami pertumbuhan. Yang berikutnya, perkecambahan. Ini adalah contoh tanaman yang kotiledonya 2 dan yang 1 kotiledon atau monokotiledon. Ini contohnya pada kecambah kacang merah ya, pasti dibelah itu ada epikotilnya yang akan tumbuh menjadi kecambah. Pada tanaman keping bijinya 1 atau monokotil, ini ada di sini kotiledonnya tidak mengalami pembelahan. Berikutnya, tahapan pembelahan. Tahapan pembelahan itu ada pembelahan, kita lihat mengalami pembelahan, ada pembesaran sel, dan ada diferensiasi sel. Nah, ya, kalau pembelahan sel berarti selnya membelah secara mitosis. Pembesaran sel berarti bertambah ukuran. Diferensiasi sel itu berarti mengalami perubahan selnya. Berikutnya contoh bunga. Ini bunga ukurannya kecil, kalau dia sudah menghasilkan bunga berarti dia sudah tumbuh dewasa dan sudah bisa terjadi penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari di kepala putik, nanti akan terjadi pembuahan di sini. Ya, nah, jadi penyerbukan disertai dengan pembuahan. Menghasilkan embrio yang jadi zigot ini nanti kalau ditanam menghasilkan kecambah nih. Biji yang ditanam bisa berkecambah menjadi benih. Pembuahan, nah jadi mulai dari biji, tumbuh menjadi zigot, membelah menjadi ada cara makanannya, tumbuh menjadi tumbuhan muda, lalu tumbuhan dewasa. Proses kecambahan, ada 2 proses di sini, ada proses fisika dan kimia. Kalau proses fisika ini kita lihat dia mengalami pecahnya ya, pecahnya kulitnya itu, nah itu berarti fisika. Sedangkan proses kimia itu dia mengambil air atau cadangan ya, sehingga dia tanamannya harus tetap dalam kondisi lembab. Berikutnya kita lihat perkecambahan. Perkecambahan itu ada bersifat epigeal, ada hipogeal. Epigeal itu artinya kotiledonnya berada di permukaan tanah. Contohnya kacang hijau. Kalau hipogeal kotiledonnya berada di dalam tanah. Contohnya jagung. Nih kita perhatikan. Epigeal waktu dia tumbuh kotiledonnya naik ke atas sehingga berada di atas. Begitu dia jadi tanaman, kotiledonnya lepas. Nah, itu berarti namanya epigeal. Sedangkan untuk jagung, kotiledonnya berada dalam tanah. Dia naik ke atas sehingga dia tetap di dalam, namanya hipogeal. Berikutnya, nah metabolisme perkecambahan. Itu mengalami 5 tahapan
ya dalam percambahan tadi. Jadi pertama proses penyerapan air dulu dari biji-bijian tadi. Setelah itu akan mulai meningkat respirasi dari benihnya. Nah, berikutnya terjadi penguraian bahan-bahan yang ada di dalam biji tadi, sehingga akan merangsang titik tumbuh yang ada di dalam biji-bijiannya. Tahap keempat, jadi bahan tadi diuraikan akan membentuk komponen untuk pertumbuhan sel-sel baru. Dia mulai akan berkecambah. Nah, nanti akan keluar melalui jaringan kotiledon titik tumbuh. Macam-macam pertumbuhan. Pertumbuhan itu ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan pada jaringan meristem primer, contohnya pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu adalah meristem sekunder. Itu terdapat pada kambium. Jadi tanaman yang berkambium yang mengalami pertumbuhan sekunder. Artinya nanti batangnya bisa membesar. Contohnya seperti pohon beringin atau pohon mangga. Sedangkan seperti pohon kelapa itu akan lurus saja karena tidak punya kambium seperti pada sekunder. Nah, kita lihat ujung akar ini akan bertambah terus sampai usianya seberapa tidak ada berhenti, dia akan bertambah, makanya akar pada tanaman yang sudah tua itu bisa kemana-mana. Nah, itu berarti pada ujung akar. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu hanya pada tanaman berkambium, yaitu pada batang. Nah, itu untuk menentukan nanti ada lingkaran tahun yang terbentuk dari tanaman yang berkambium tadi. Nah, perbedaan pertumbuhan primer dengan sekunder, kita lihat. Nah, titik tumbuhnya pada ujung akar, ujung batang. Kalau yang sekunder pada kambium saja. Kalau yang primer itu vertikal, dia lurus ke atas. Kalau pertumbuhan sekunder itu horizontal ke samping. Makanya ke arah dalam dia membentuk xilem, ke arah luar membentuk floem. Batang tadi menjadi besar. Ini hanya pada tanaman dikotil atau pada tanaman gimnosperme. Kalau yang pertumbuhan primer semua tanaman. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor internal, ada eksternal. Internal seperti gen, ya hormon dan sebagainya. Kalau eksternal suhu, cahaya, air, kelembaban, nutrisi dan sebagainya. Kita lihat unsur-unsur hara. Unsur-unsur hara seperti CHON, SPK ini adalah yang didatangkan dari luar, yang sengaja diberi pupuk supaya tanaman tadi subur. Itu berarti faktor eksternal. Nah, berikutnya suhu. Nah, suhu misalnya harus dalam tempat terlindung, harus di tempat yang panas. Itu berarti tanaman tadi memang disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Seperti kaktus misalnya. Nah, sukanya di tempat yang panas. Yang berikutnya kelembaban. Tanaman itu harus dalam kondisi lembab. Ya, itu akan mempercepat pertumbuhan perkecambahan. Cahaya. Nah, cahaya juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kalau dalam kondisi masih berkecambah, ada tanaman yang suka di tempat yang gelap, namanya etiolasi. Itu kecambah itu memang tempat yang gelap. Tapi kalau untuk sudah berkecambah atau sudah besar, itu harus di tempat yang terbuka. Nanti ada tanaman yang berhari pendek, ada tanaman berhari sedang, ada tanaman berhari panjang. Jadi kalau yang pendek ya berarti suhunya tidak terlalu cahaya tidak terlalu banyak. Lalu yang hari panjang waktu itu harus yang siangnya ya dia harus kena yang agak lama sinar matahari. Lalu yang hari netral ya seperti biasa ya sedang. Yang berikut air. Air itu juga merupakan faktor yang sangat pengaruh sekali ya karena untuk melarutkan zat-zat kimia yang ada di dalam tanah. Karena ini adalah alat vital sekali untuk tanaman. Begitu juga untuk makhluk hidup lainnya atau hewan. Lalu pH. pH juga mempengaruhi karena ada tanaman yang bisa hidup di tempat suhu yang asam, ya, ada yang suhu yang basah. Kalau dia tidak sesuai, dia akan mati karena ada yang meracunin dia, jadi sehingga dia tidak tumbuh dengan subur. Nah, sekarang berikutnya faktor internal. Internal itu berarti faktor keturunan. Jadi diwarisin dari keturunannya. Jadi sudah dibawa dari kedua induknya. Jadi memang faktor misalnya pertumbuhan tinggi. Kalau memang gennya tinggi, dia akan tinggi. Atau gennya pendek, berarti dia akan pendek. Jadi tidak bisa dihalang-halangi, ya.
Nah, berikutnya faktor internal seperti enzim. Enzim yang diproduksi dari dalam tubuhnya, yaitu untuk merangsang gen tadi sehingga bisa merespon pertumbuhan dari tumbuhan tadi ke lingkungannya. Berikutnya adalah hormon. Hormon juga diturunkan yang ada dari dalam tubuh, ya. Sama halnya dengan manusia atau hewan, ya. Jadi hormon tadi mempengaruhi pertumbuhan tanaman tadi. Ada beberapa hormon, kamu perhatikan itu ada hormon auksin. Semua hormon itu memang merangsang pemanjangan sel, pembentukan akar, pembentukan buah, serta juga pemanjangan bagian-bagian tubuhnya. Ya, itu akar juga demikian. Yang kedua hormon giberelin. Hormon juga merangsang pemanjangan batang, pembelahan sel, perkecambahan biji, memecahkan dormansi. Dormansi ini adalah masa istirahat dari biji-bijian. Contohnya kacang hijau, kacang merah atau kacang tanah. Nah, di pasar bisa bertahan agak lama karena kandungan airnya berkurang. Tapi begitu udah kita kasih air dalam kondisi lembab, dia bisa mengalami perkecambahan. Berikutnya hormon sitokinin. Sitokinin juga merangsang pemanjangan sel, ya, pertumbuhan kuncup, pemanjang titik tumbuh dengan pembentukan akar, batang, ya, pemanjangan akar dan sebagainya. Berikutnya hormon asam absisat atau namanya ABA. Ini hormon ini mengurangi kecepatan pembelahan, pemanjang titik tumbuh, memacu menggugurkan daun, ya, bisa pada musim kemarau supaya mengurangi penguapan. Lalu menutupi stomata sehingga tidak terlalu kering pada musim kemarau. Mengurangi kecepatan pembelahan. Lalu bisa menghasilkan gas etilen untuk tanaman tadi. Memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Jadi artinya biji-bijian tadi bisa dormansinya lebih lama. Berikutnya hormon gas etilen. Gas etilen itu adalah pematangan buah. Jadi tanaman tadi sengaja tidak dipetik dalam kondisi matang. Karena di situ ada gas etilen, nanti begitu diletakkan di suatu tempat, dia sudah menjadi ranum atau menjadi memerah atau seperti tomat misalnya. Dipetiknya agak mangkal-mangkal, nanti begitu dibiarkan, nanti akan matang, warnanya jadi merah. Berikutnya hormon luka atau kambium luka. Kambium luka ini biasanya akan bersifat meristematik atau membentuk sel baru. Kalau dia dilukai seperti kayak tanaman pohon karet, ya, yang sengaja diambil getahnya, nah itu diluka nanti akan menghasilkan getah. Setelah getah keluar dalam kondisi demikian, nggak lama dia akan membentuk permukaan baru kembali menutupi lukanya tadi. Berikutnya hormon kalin. Hormon kalin ini adalah pada jaringan meristem itu untuk merangsang pertumbuhan organ pada tumbuhan. Kita tahu bahwa organ tumbuhan itu ada akar, batang, daun, dan bunga, ya, serta buah. Jadi kalau kita ingin banyak daunnya, kita kasih hormon filokalin. Kalau ingin batangnya bertambah besar, ya, atau bertambah cabang, kaulokalin. Untuk pertumbuhan akar, misalnya supaya akarnya bisa banyak, contohnya kita akan kasih dengan rizokalin. Kalau kita menghasilkan bunga mawar misalnya, kita kasihlah antokalin sehingga mawar tadi tidak berhenti untuk berbunga. Nah, Ibu rasa udah sekian macam-macam dari hormon tadi. Kalau ada yang kurang jelas atau tidak dimengerti, silahkan kamu tanyakan ya ke Ibu, mungkin lewat WA atau lewat Google Form ya. Ibu rasa cukup sekian dan Ibu ucapkan terima kasih.